Semoga semua anak-anak selalu sehat. Hari ini bertemu dengan Bu Sinta. Bu Sinta akan mengajak anak-anak untuk mengenal lingkungan. Apa itu lingkungan? Lingkungan adalah kesatuan di mana di dalamnya terdapat semua benda. Ada makhluk hidup. Di dalam makhluk hidup itu tentunya ada manusia, tanaman, dan binatang. Lingkungan terdiri dari abiotik dan biotik. Abiotik itu antara lain tanah, kemudian air, udara, cuaca, maupun suhu. Sedangkan yang dimaksud dengan biotik adalah tumbuhan, hewan, juga termasuk manusia. Tentu anak-anak tahu ya, di sekeliling kita ada lingkungan yang tercemar. Disebut pencemaran polusi atau pencemaran lingkungan. Apa itu pencemaran lingkungan? Kita akan lihat bersama-sama ya. Pencemaran lingkungan adalah masuknya komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia sehingga kualitas lingkungan menurun dan menyebabkan lingkungan menjadi kurang baik atau tidak dapat berfungsi lagi dengan baik. Bagaimana cara menjaga lingkungan alam kita agar selalu baik dan sehat untuk kita semua? Cara menjaganya dan memelihara lingkungan alam di sekitar kita banyak caranya. Antara lain, tidak membuang sampah di sungai. Nah, anak-anak bisa lihat seperti yang di belakang Bu Sinta. Ini adalah sebab dari orang-orang yang belum mengenal membuang sampah dengan benar. Akibatnya seperti ini. Lingkungan kita, terutama sungai, tercemar, penuh sampah, sehingga sungai tidak bisa mengalir karena orang-orang membuang sampah di sungai. Lalu seperti ini dampaknya, air tidak bisa mengalir. Kemudian cara menjaganya, kita juga tidak membakar sampah. Dan kita juga harus menghemat energi. Itu ya cara kita memelihara lingkungan. Kemudian kita menggunakan produk daur ulang, menanam pohon, dan tidak melakukan perburuan liar atau melarang perburuan liar. Nah anak-anak, itu tadi contoh bagaimana kita bisa merawat lingkungan. Sekarang kita akan belajar tentang tema lingkungan bersama-sama. Nah, sekarang kita memasuki tentang tema lingkungan, anak-anak. Pertama, kita akan belajar bagaimana kita memilah sampah kering. Yang kedua, bagaimana cara mengolah sampah basah ke kering. Dan yang ketiga, bagaimana cara kita mencintai kebersihan. Sekarang kita akan belajar yang pertama, yaitu bagaimana cara memilah sampah basah dan kering. Ya, kita akan belajar cara pemilahan sampah. Untuk memilah sampah, kita bisa menyediakan dua tempat sampah ya. Untuk memilah sampah, kita bisa menyediakan dua tempat sampah. Sampah basah dan sampah kering. Ya, anak-anak belajar membaca ya. Kalau kita lihat temui di jalan, ada sampah basah
dan sampah kering. Untuk memilah sampah ini, kita harus perhatikan sampah basah dan sampah kering. Ini bisa kita lihat dengan perbedaan warna di tempat sampahnya. Sekarang kita akan belajar dulu tentang sampah kering atau yang disebut dengan sampah anorganik. Apa saja yang tergolong dari sampah kering atau sampah anorganik? Sampah kering atau anorganik terdiri dari seperti ini. Nah, anak-anak pernah melihat kan di sini? Seperti yang anak-anak lihat, yang sering anak-anak gunakan untuk makan, minum, dan sisa-sisanya dibuang begitu saja. Nah, sekarang kita tidak ya. Ini adalah contoh sampah-sampah kering anak-anak. Ada plastik, kaleng, styrofoam, dan sebagainya. Berbeda dengan sampah organik. Bahan organik yang rata-rata merupakan benda yang diciptakan oleh mesin sangat sulit untuk terurai. Sampah seperti plastik baru dapat terurai di tanah selama ratusan tahun. Dan sebelum terurai, plastik tersebut dapat turut merusak lingkungan. Oleh karena itu, sampah anorganik harus dipisahkan dari jenis sampah yang lainnya, sehingga dapat didaur ulang. Bagaimana caranya? Kita akan bersama-sama belajar. Sampah kering tersebut yang sudah dilihat tadi oleh anak-anak, contoh-contohnya bisa dikirim ke bank sampah yang sudah ada di lingkungan di mana kita tinggal. Di mana anak-anak bertempat tinggal, anak-anak bisa cari bank sampah, dan di sana bisa didaur ulang benda-benda tersebut. Nanti bisa digunakan seperti payung, jaket, dan lain-lain, sehingga kita nanti bisa jual setelah didaur ulang hasilnya itu. Seperti contoh yang Bu Sinta berikan. Nah, hasil pengumpulan sampah tadi diolah, kemudian bisa menghasilkan seperti ini. Cantik bukan? Tutup botol digunakan untuk tempat pensil. Kemudian ini, Sinta akan menunjukkan pada anak-anak. Ini sebelah kiri Bu Sinta ada kaleng yang digunakan untuk tempat tanaman. Cantik bukan? Ya, itu hasil pengolahannya. Kemudian kertas bisa digunakan menjadi tempat. Ini tempat tanaman juga sebagai pot. Styrofoam bisa digunakan sebagai tempat spidol, ballpoint, bisa juga. Ini yang ini bahan dari styrofoam anak-anak. Bahan dari styrofoam. Nah, ini styrofoam juga bisa. Cantik ya, setelah diolah seperti ini, digunakan, didaur ulang, bisa jadi hiasan, bisa untuk tempat alat-alat tulis anak-anak. Nah, itu tadi hasil dari pengolahan sampah kering. Sekarang anak-anak kita akan belajar bersama-sama untuk mempelajari tentang sampah basah. Apa saja contoh dari sampah basah? Sampah basah atau yang biasa kita sebut dengan sampah organik adalah terdiri dari sampah-sampah alami. Kita lihat bersama-sama ya. Nah, seperti yang anak-anak lihat di belakang Bu Sinta, ada contoh-contoh sampah basah dari dedaunan. Macam-macam daun ini tergolong dari sampah basah. Ya, anak-anak ingat-ingat ya, daun adalah tergolong dari sampah basah. Apalagi Bu, kita lihat ya. Nah, ini ranting pohon.
ranting-ranting pohon ini juga sampah basah. Kemudian ada lagi, nah ini kulit-kulit buah, sisa anak-anak makan buah, ya, ini termasuk sampah basah juga. Kemudian ini ada buah, ada kulit buah, macam-macam, juga sayuran. Nah ini anak-anak, siapa yang suka makan dan masih sisa makanannya? Sisa makanan itu juga tergolong dari sampah basah ya anak-anak. Nah seperti ini ya, sisa makanan juga tergolong dari sampah basah. Sampah-sampah inilah yang akan kita masukkan dalam satu tempat di dalam tong sampah yang bertuliskan sampah basah atau sampah organik, karena sampah-sampah ini tergolong sampah yang mudah terurai di alam. Nah, berikutnya kita akan belajar pengolahan sampah basah, dari sampah basah ke sampah kering ya anak-anak. Sampah basah tadi ya, dari sisa-sisa makanan, daun, potongan ranting, kulit buah dan sebagainya yang dicontohkan oleh Bu Sinta tadi, itu akan diolah menjadi apa Bu Sinta? Diolah menjadi kompos. Anak-anak tahu kompos? Ya, kompos itu adalah pupuk ya untuk menyuburkan tanaman. Kompos itu tadi, sampah-sampah itu tadi diproses dengan bantuan mikroorganisme. Kompos tersebut dibuat dengan cara menimbun sampah. Sampah-sampah tadi ditimbun di dalam tanah sampai kemudian sampah basah tadi menjadi kompos dan akhirnya menjadi pupuk yang berguna untuk kita semua, berguna untuk tanaman. Kemudian kita jual juga bisa dan menghasilkan uang. Seperti ini anak-anak contohnya. Ini adalah contoh pupuk ya yang digunakan anak-anak menanam, memberi pupuk tanaman kita supaya subur. Ya. Jadi anak-anak sudah mengerti ya, sampah basah itu bisa menghasilkan. Jadi tidak dibuang begitu saja, dibuang di satu tempat, terus kita olah sehingga menjadikan sesuatu yang berguna, menjadi pupuk. Nah anak-anak, kita sudah belajar tentang pemilahan sampah basah dan kering dan pengolahannya. Sekarang kita akan belajar bersama-sama mewujudkan cinta kita terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Bagaimana caranya? Ya, kita harus cinta dengan lingkungan dengan cara mencintai kebersihan. Bagaimana cara merawat lingkungan? Kita lihat ya cara merawat lingkungan. Nah, seperti kita lihat cara merawat lingkungan bisa dengan menyiram tanaman. Rajin-rajin menyiram tanaman supaya lingkungan kita terawat, bersih, ada tanamannya yang subur. Terus apalagi ya? Kita lihat ya cara merawat lingkungan. Selain menyiram tanaman, apalagi? Iya, dengan menyapu. Kita rajin menyapu, menunjukkan kita cinta dengan lingkungan, cinta dengan kebersihan. Terus apa lagi ini? Iya betul, selain menyiram tanaman, menyapu, kita juga mengepel, membersihkan lantainya seperti ini ya anak-anak, mengepel. Itu wujud dari cinta kita akan kebersihan. Dan membuang sampah pada tempatnya, jangan lupa ya, buang sampah pada tempatnya. Sehingga akan menghasilkan seperti gambar berikut ini. Nah, ini anak-anak, kalau kita rajin menanam, tanaman jadi subur, rajin menyiram, tanaman jadi subur, rajin menyapu, halaman jadi bersih seperti ini. Ini
adalah wujud dari cinta kebersihan. Kita lihat lagi ya hasil dari kebersihan yang kita lakukan. Coba anak-anak lihat, sekolah kita menjadi bersih seperti ini karena kita semua rajin menyapu, rajin menyiram tanaman, rajin mengepel, sehingga hasilnya seperti ini sekolah kita. Nah, bersih bukan hasilnya? Karena cinta kebersihan tadi. Nah, setelah disapu, dipel, seperti ini hasilnya sekolah kita menjadi bersih. Harapan Ibu Sinta, anak-anak juga cinta kebersihan ya. Lakukan seperti yang Bu Sinta sebutkan. Menyiram tanaman, menyapu, mengepel, dan buang sampah pada tempatnya. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu ya belajar bersama Bu Sinta tentang memilah sampah dan cinta kebersihan. Sampai jumpa lagi, tetap sehat dan semangat belajar. Tuhan memberkati.